Akan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Senang sekali hari ini bisa ada di sini dan mungkin tidak terlambat saya menyampaikan selamat Hari Paskah ya, Happy Passover Day. Kita nggak nyebut Happy Easter ya karena kita tahu ya Easter itu ada hubungannya dengan Dewa Dewi dan kebudayaan Roma dan seterusnya. Tapi kita menyampaikannya Happy Passover ya, Passover, Pesak, Paskah. Ya di dalam bahasa Indonesia memang ada hanya ya, tapi sebenarnya artinya bisa pasca ya, sama saja ya. Keluaran pasal 12 ya, ketika tulah yang ke-10 ya, lalu kemudian bangsa Israel diminta untuk melaburkan darah domba di atas pintu mereka. Lalu malaikat pencabut nyawa Passover katanya gitu ya. Melewati sehingga semua anak-anak sulung yang tidak ada dilaburkan darahnya kemudian dipanggil Tuhan. Tapi mereka yang dilalui itu adalah diselamatkan. Sama sebenarnya ini luar biasa menarik ya. Di kitab Musa juga ada ya. Ketika ada banyak ular yang memagut. Sehingga mereka banyak yang mati dibuat ular tembaga yang diangkat ke atas. Sehingga barang siapa yang melihat. Ya lalu kemudian tidak mati. Semuanya begitu saudara. Jadi ini bagian yang penting kenapa? Karena pada waktu kita percaya Tuhan Yesus itu tidak membuat kita jadi robot ya. Jadi tiba-tiba semuanya tuh harus jadi kayak anak Tuhan Yesus gitu ya. Terakhir-akhir ini saya seru-seruan ya di Instagram ya karena ada satu orang brother namanya depannya B, belakangnya N, tengahnya R ya sekalian aja namanya ya. Sekalian namanya ya. Ya lalu kemudian membuat sebuah kalimat ya waktu dia diundang di podcastnya Login ya. Ada yang pernah nonton ya podcastnya Login? Abis ini nonton nih seru ya sini. Ya, toleransi beragama sih, semangatnya itu toleransi beragama, cuma jadi kebablasan ya sudah ya. Jadi semuanya anak Tuhan Yesus ya, Habib Jafar anak Tuhan Yesus ya siapapun agamanya, pokoknya ada kasih. Lalu kemudian mereka adalah anak Tuhan Yesus dan semuanya akan masuk surga, hore gitu ya. Dan pesta bubar jalan ya, pesta bubar karena digerebek sama saya. Ya enggak begitu ya saudara sekalian, ini mungkin juga jadi bagian, saya bersyukur follower di Instagram langsung ngerti, langsung tahu. Tapi ada juga gitu ya, yang kemudian mengatakan wah puji Tuhan, terima kasih pastor dan seterusnya. Ini kan jadi membuat ambigu ya, jadi kalau begitu nggak perlu jadi anak Tuhan sungguh-sungguh gitu ya, karena semuanya anak Tuhan Yesus ya. Dan kalimat pentingnya adalah if Jesus is not the Lord of all, he is not the Lord at all. Kalau dia bukan Tuhan atas segalanya, maka dia bukan Tuhan. If Jesus Christ is not the Lord of all, so he is not the Lord at all. Clear. Jadi bukan tiba-tiba orang agamanya A, B, C, D gitu, terus kemudian diomongin, oh kamu anak Tuhan Yesus, kamu pasti masuk surga dan lain sebagainya. Kan itu jadi ambigu gitu loh. Karena teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim juga punya keyakinan bukan cuma berbuat baik bro. Mereka juga percaya bahwa mereka harus percaya kepada Allah, pada para rasul, pada hari kiamat, kepada para malaikat. Ada gitu loh. Dan semua agama punya keyakinan itu dan kita respect. Sekali lagi ya, saya ngomong ini, saya adalah orang yang pertama kalau ada yang mengganggu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Saya orang pertama berdiri di depan. Saya adalah orang yang sangat yakin, sangat percaya perbedaan bukan alasan untuk membenci. Amin ya. Perbedaan itu justru alasan untuk mengasihi. Karena Yesus mengajarkan kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Betul gak sih? Yesus yang ngajarin sama kita apa? Berdoalah bagi orang yang baik sama kamu gitu. Enggak saudara, berdoalah bagi musuh. Orang yang menganiaya kamu berdoalah. Dan waktu Yesus di atas kayu salib, dia juga tidak mengutuki para tentara Roma, tidak saudara. Jadi kan ya jelas dong kalau misalnya ngomong tentang kasih kan ini kan bukan cuma sekedar kasih. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan cuma kasih tapi juga adil. Katakan adil saudara. Adil. Adil itu berarti yang salah harus dihukum. Dan kita orang yang bersalah harus dihukum. Tapi Tuhan mengampuni kita. Mengampuni kita itu dengan anugerah cuma-cuma yes. Tapi waktu kita berdosa, konsekuensi dari kesalahan harus ada yang nanggung. Jadi sebenarnya keselamatan itu tidak gratis. Tidak saudara, harus bayar. Tapi yang bayar bukan kita. Yang bayar Yesus. Jadi orang kalau punya format kekristenan yang jelas seperti format BAS ini kan paling mendasar sudah. Ya. Kita kan nggak cuma sekedar
keluar masuk pintu gereja gitu, terus ibadah, persekutuan. Enggak, ini paling mendasar. Bapak Ibu dan saya datang ke sini itu bukan karena kita itu cuma sekedar agamanya Kristen. Lalu kita nyanyi, kita menyembah Tuhan dengan kalimat-kalimat. Enggak saudara, kita ini datang karena kita yakin kita mau belajar mengasihi Yesus. Yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi setiap langkah perjalanan Bapak Ibu keluar dari rumah sampai kepada tempat ini penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena saya ingin mengingat kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga Anda duduk atau mengatakan, Tuhan ini hidupku. Bentuklah aku melalui firman-Mu. Betul gak sih? Kan gitu, doa kita kan begitu ya. Ya kita kan datang ke gereja bukan cuma sekedar absen kan gitu. Kalau gak datang nanti ditelepon sama gembalanya. Kan gak gitu ya? Apa di sini ditelepon? Enggak kan? Enggak kan? Karena Anda cinta sama Yesus kan? Amin gak sih? Nah, coba lihat kiri kanannya, coba lihat wajahnya kelihatannya cinta Yesus gak nih? Kan kayak gitu. Saya tahu kadang-kadang kita ini kan bisa, ya kita manusia yang berdosa, iyalah. Bisa, motivasi itu bisa keliru, iya gitu loh. Tapi setiap kali datang Tuhan ingatkan kita, iya ya saya datang ke sini saya memuji Tuhan. Kan lagu tadi ya, ingat kasihnya yang... Ingat kasihnya kan, betul, ingat kasihnya kan, ingat kasihnya gitu loh. Jangan cuma ingat utang di rumah ya, pinjol ya masih ingat aduh suami gua benceno kan gitu ya. Aduh, jangan cuma itu yang diingat gitu ya. Ingat kasihnya di tengah-tengah semua pergumulan ada kasih Yesus. Dan ini saya membuka ini kenapa? Karena masalah utama dari semua pergumulan kenapa sih? Kalau ada orang ngomong kemudian bahwa Yesus itu mengasihi, Yesus mengasihi semua orang. Kematian Yesus, kuasa pengampunannya bisa mengampuni semua orang dalam dunia ini, tapi hanya efektif bagi orang yang percaya. Bagi mereka yang percaya. Ya. Oleh karena itu saya membuka renungan kita hari ini dengan kalimat ini. Mungkin saya pernah ini ya bagian ini, tapi kan judulnya Myself ya. Coba kita akan lihat nanti ya. Menyembah Yesus sebagai Raja tanpa menjadikannya Raja dalam hidup kita adalah sebuah penyembahan berhala. Ya, ini jadi problem kita karena kita suka-suka sendiri bikin versi tentang Yesus menurut versi gua pengen Yesus nih tipenya kayak gini nih. Ya. Gua pengen Yesus tuh tipenya tuh kayak ya ini seperti orang tuh taste-nya ya lu suka Korean car, Japanese car, Western car ya. Lu suka vehicle apa electric vehicle atau yang hybrid dan lain sebagainya. Itu versi kita suka-suka saya. Yang penting saya sedang sebut nama Yesus lalu kita sedang menyembah Yesus. No saudara. Enggak begitu cara mainnya. Kenapa? Karena setiap orang itu punya background, punya pergumulan, punya kebutuhan. Dan suka atau tidak suka, ketika kita jatuh dalam dosa, versi kita tentang Yesus itu di-drive itu dikendalikan, dikuasai, dikontrol dengan apa? Dengan apa yang aku butuhkan di dalam hidup ini. Makanya saya selalu mention seorang ateis, namanya Ludwig Feuerbach. Yang mengatakan bahwa orang yang beragama itu hanya membuat sebuah tokoh imajiner. Sebuah imajinasi yang disebut Tuhan, Allah, Yesus, dan seterusnya. Sebut saja dia siapa. Tapi yang dibutuhkan manusia adalah kebutuhannya. Jadi kalau dia ngomong ada Tuhan yang mengasihi, yang dibutuhkan adalah manusia pengen dikasihi gitu loh. Kan hidup udah susah, ditinggal suami, ya. Lalu kemudian banyak musuh, lalu kesepian, gak ada yang mengasihi saya, lalu Anda masuk ke dalam kamar, lalu Anda ingat, ada Yesus, lalu Anda nyanyi, ada satu sobatku yang setia, kan gitu. Nah bagi Ludwig Feuerbach itu cuma menghibur diri, ada gak Yesusnya? Kagak ada. Lu cuma bikin-bikin aja, kenapa? Karena lu yang butuh. Ada orang yang dari kecil dibully, miskin dia. Lalu kemudian cari kerja A, B, C, D, gak dapat kerjaan, gak sukses. Tiba-tiba dia ngomong sesuatu, doain seseorang, wih, mujarab saudara. Tiba-tiba dia diangkat jadi pendeta. Lihat ya, kerjanya ngapain? Kerjanya ngapain di pendeta? Memutarbalikan kisah lamanya yang miskin. Dengan cara apa? Menjual nama Yesus saudara. Maka tiap minggu khotbahnya perpuluhan. Anda memberi 100 dapat 1000, Anda memberi 1000 Anda dapat 1 juta. Luar biasa saudara, luar biasa. Tapi nggak pernah ada laporan persembahan yang nggak ada transparansi saudara. Kemana tuh duit? Nggak tahu. Tiba-tiba jadi aja tuh sneaker harga 40 juta kan gitu. Ya, tiba-tiba pakai Patek, Philip itu, waduh, tiba-tiba masuk di Instagramnya akun satir. Ya.
tahu akun satir gereja-gereja tertentu ya, ada cuaks gereja katanya gitu ya. Ya pendeta-pendeta begitu dia khotbah, waduh di screenshot, lalu kemudian outfitnya semuanya dicek harganya. Wah, celananya 30 juta, wah bajunya sekian juta. Ini lumayan, baju saya berapa kira-kira? Lumayan lah ya. Ya, lumayan lah. Nope dapat 2, ini lagi diskon waktu itu. Saudara, ini kenapa terjadi begitu? Karena menurut Lutfi Verba benar, orang tuh pengen berkuasa. Karena dia gak punya kemampuan, dia buat sebuah toko. Namanya siapa? Yesus. Siapa dia? Pembuat mujizat. Khotbahnya begitu terus. Dan banyak orang datang. Kenapa? Karena yang punya background seperti itu banyak, saudara. Saya juga ngerti, saya juga memahami. Orang yang sakit pengen sembuh. Betul gak sih? Jadi banyak orang Kristen datang ke gereja, tapi mentalitasnya tetap Gunung Kawi. Datangnya kemana? Ke gereja. Mentalnya Gunung Kawi. Sudah. Saya datang, saya butuh dapat sesuatu. Dan seterusnya. Dan ini yang terjadi bagi orang banyak di Markus pasal 11. Kita buka Markus 11. Ini saya agak kurang fit ya, badannya masih baru baru sehat kembali ya. Jadi maaf ya, khotbahnya nggak terlalu panjang ya, 1,5 jam aja ya. Waduh, kalau sembuh nih berapa lama khotbahnya? Saya kalau sembuh lebih singkat malah biasanya. Oke, Markus pasal 11 ya, kita baca ya. Ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu, bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Ini tahu ya, ini kisah Minggu Palma ya. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Ayat 5, beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Ayat 7, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus, mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya. Wah, ini red carpet sudah. Ya, menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru. Seruannya adalah Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampai di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Amin ya, haleluya ya. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan coba melihat tentang kisah Yesus. Dan sekali lagi ya, ayat yang ke-9, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru Hosana, God save us. Tuhan tolonglah kita. Dan kita bisa langsung dapat ya, langsung dapat vibes-nya apa ya. Vibes-nya pasti mereka penuh dengan sukacita. Jadi waktu Yesus berjalan dengan menunggangi keledai tersebut, banyak orang kemudian melihat inilah akhir dari penderitaanku. Dan mulailah sebuah perjalanan yang sangat luar biasa bersama dengan Yesus. Yang mereka tahu sepanjang pasal sebelumnya, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan mereka mulai elu-elukan. Karena mereka membuat banyak sekali mujizat, banyak sekali hal yang mustahil jadi mungkin di dalam Kristus. Dan mereka punya pengharapan, this is it, this is it, come on. Hari ini kita akan bersuka cita karena kita punya Raja yang akan menjungkir balikan kerajaan yang lama dan kita akan bertahta selamanya. Itu kurang lebih ya gambarannya. Jadi orang kalau punya sebuah pengharapan di tengah-tengah sebuah kesulitan yang sulit sekali ya, itu harapan tuh muncul ya. Jadi buat saya ini penting, kenapa? Karena banyak orang hari ini yang waktu hidup di dalam Tuhan merasa gak punya pengharapan. Jadi hidupnya tuh kayak gak ada ekspresi aja gitu. Flat ya. Coba dikasih duit 1M. Ya langsung gak flat, ya langsung sukacita ya. Tapi begitu ngomong tentang Yesus tuh mukanya bisa flat, saudara ya, ngomong muji Tuhan, ya menyembah Tuhan, tuh nggak ada, kayak nggak ada gairahnya ya. Tapi di sini nggak ada ya, amin ya saudara.
Saya lihat wajah Anda nih seperti malaikat sudah. Ya, siap-siap menyembah Yesus luar biasa. Ini kan latihan ya, introduction gitu kurang lebih ya. Nah kalau kita melihat bagian yang sangat sukacita ini, kita akan coba lihat beberapa hal yang penting di ayat yang ke-11. Kita lihat dulu ya, pasal 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem. Ini menarik ya, karena ada dua hal yang saya akan notes di sana. Yang pertama adalah ketika Yesus dan muridnya telah dekat Yerusalem. Ya, dari semua kota yang ada, dikatakan di sana ada Betfage, Betania, dan terletak di Bukit Zaitun, dia mau dekat dengan Yerusalem. Jadi waktu dekat Yerusalem, kita tahu dong Yerusalem ada apa. Yerusalem adalah tempat di mana nanti Yesus akan naik ke atas bukit Golgota, kemudian dicaci maki, diadili oleh Pilatus, Herodes dan seterusnya, lalu kemudian dia mati di atas kayu salib. Tapi di Yerusalem juga menjadi sebuah sentral pusat ketika pemberitaan Injil itu dimulai. Jadi Yerusalem ini menjadi sangat penting, saudara, menjadi tempat yang sangat sentral. Tapi di bagian yang lain ada keledai di sana. Dengan pesan pergilah ke kampung depanmu itu, lalu mereka akan menemukan seekor keledai muda. Ya berapa banyak komentator yang mengatakan bahwa ini bagian yang menunjukkan Yesus tidak pilih binatang yang lain. Dia tidak pilih unta, tidak pilih kuda, tidak pilih binatang yang selayaknya dalam tanda kutip seorang raja akan masuk. Dia memilih keledai dan ini bukan serta-merta Yesus pengen pilih keledai. Karena dua kata Yerusalem dan keledai ini muncul di dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut. Dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi waktu Yesus datang pada waktu itu, lalu ada red carpet di sana, ada banyak orang bersorak-sorai menyambut sang raja. Ini adalah sebuah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan dahulu. Sudah ada 300 lebih nubuatan tentang Yesus. 300 lebih. Dan 300 itu digenapi presisi, saudara. Ya saya selalu kasih gambaran kalau ada seorang wanita sedang hamil, lalu Anda ditanya tanpa cek ke dokter, anak saya ini laki apa perempuan? Lalu Anda ngomong anak lu laki. Dan begitu lahir betul-betul laki, Anda gak bisa ngomong saya nabi diutus Tuhan. Gak bisa, kenapa? Karena probabilitasnya itu gampang. Kalau gak laki, perempuan, cuma 2 kemungkinan gitu loh. Itu kan cuma tebak-tebakan berhadiah aja, betul gak sih? Tapi kalau misalnya itu bukan cuma sekedar laki, tapi namanya siapa, lahirnya di rumah sakit mana, kamar nomor berapa, siapa dokternya, hidupnya bagaimana, bahkan matinya bagaimana, kita sudah sebut dari sejak bayi ini belum lahir, itu wow. Dan itulah yang Alkitab jelaskan tentang siapa Yesus. Bukan cuma sekedar dia lahirnya kapan, di mana, oleh siapa, bahkan dia mati dan hidupnya bagaimanapun sudah diberitakan di dalam Alkitab. Dan yang luar biasanya ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem, Zakaria sudah menjelaskan ada keledai yang akan dipakai, ditunggangi oleh Yesus. Saudara, ini penting untuk kita bisa memahami konteks Zakaria. Ini dia di next slide. Zakaria dan keluarganya kembali dari Babel. Bersama-sama dengan Zerubabel sekitar tahun 538 sebelum Masehi, 538 sebelum Masehi. Jadi kalau hitungan kita paling tidak 0.0 Masehi adalah Yesus datang, maka 500 tahun sebelumnya. 20 tahun setelah kembali dari pembuangan, kondisi mereka masih terpuruk. Jadi mereka itu dibuang ke Babel, lalu kemudian kembali dengan 3 rombongan. 3 rombongan buat apa, Om? Buat bangun bait Allah. Ada Esra, Nehemia, Zerubabel, 3 kali rombongan. Nah di dalam 3 kali rombongan itu bait Allah sudah selesai, ditabiskan tahun 516. Namun kedatangan Mesias belum nampak. Saudara coba kita tuh punya feel gini ya. Tuhan akan datang sebentar lagi. Kapan? Gak tahu. Minggu depan gak ada. Bulan depan nggak ada, tahun depan nggak ada. Kita lagi remaja, kita udah dengar. Sekarang sudah tua, cucu banyak. Terus ditanya, Tuhan datang kapan? Nggak tahu. Kira-kira ya, feel kita menantikan Tuhan akan datang gimana sih? Kayak mikirnya, ini kayaknya PHP ya, tau gak sih? 500 tahun itu bukan perkara pendek sudah. Ini bukan cuma panjang, ini panjang sekali. Orang Surabaya kan keren ya, untuk menjelaskan panjang sekali kan gak usah pakai sekali ya, tambahin U aja ya, panjang sekali.
Panjang sudah, panjang ini luar biasa sudah. Dan pergumulannya adalah pada waktu mereka terus keluar dari pembuangan, lihat ya, keluar dari budak pembuangan. Gambarannya apa sih? Ada harapan kan? Betul gak sih? Ada sebuah harapan, oke, thanks God, kita nggak budak lagi, kita udah lepas. Sekarang kita punya bait Allah, yang konon dulu adalah sumber kehormatan kita. Kita bisa dibuat kesempatan membangun lagi. Harusnya semuanya dalam keadaan yang lebih baik. Lebih baik? Tidak, saudara. Saya tanya waktu Yesus datang naik keledai, kondisi mereka lebih baik nggak? Enggak, saudara. Dari Babel dibuang lagi jadi apa? Jadi budaknya orang Roma, saudara. Tadi kan jadi pertanyaan menarik ya. Next slide. Apakah setelah Mesias datang kondisi mereka tidak lagi terpuruk? Enggak. Jadi jangan mimpi di siang bolong. Ada orang yang hari ini menjanjikan, yuk percaya Yesus, hidupmu bakal lebih baik. Dari mana ke mana sudah? Yesus datang bukan membuat hidup kita jadi lebih baik. Yesus datang untuk menunjukkan Yesus lebih baik daripada hidup. Yesus datang bukan untuk membuat hidup kita jadi lebih baik, bukan. Yesus datang untuk menunjukkan Yesus jauh lebih baik daripada hidup. Jadi banyak orang Kristen yang tidak lagi memahami tentang esensi iman dan percaya iman Kristen hanyalah sekian banyak tawaran. Sekian banyak tawaran. Masih ingat gak sih tante yang jualan di pasar Rato, masih ingat ya? Orang Kristen yang begitu masuk ada kucing gini-gini. Masih ingat kan? Begitu masuk AI kita doa yuk. Begitu doa di sana, waduh ada gambarnya Sai Baba, sebelahnya Dewi Kwan Im, sebelahnya Bunda Maria, sebelahnya foto Yesus. Sebelahnya Siddhartha Gautama, macam-macam semua lengkap di sana. Waktu ditanya AI, kenapa kok banyak ini? AI kan Kristen, nggak apa-apa. Kalau untuk masalah cuan dan toko, biarlah semua ini kerjasama. Tuhan ini kerjasama, yang mana Tuhannya nggak apa-apa deh. Yang penting toko gue cuan. Orang tuh jadi apa yang mau dicari kalau misalnya orang datang ke iman A, B, C, D. Gue coba ini deh. Dan kita selalu berpikir begitu. Kenapa? Kayak judulnya myself. Life is about myself. Jadi kalau gue butuh A, butuh B, butuh C, agama lu bisa kasih nggak apa yang gue butuhin? Dan inilah yang menjadi cara berpikir orang banyak di sana. Makanya mereka berteriak, Hosana, Hosana. Hosana itu artinya apa sih? God save us. Selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Versi selamatkanlah kami itu apa? Karena setelah Yesus datang, dia menjadi raja, at the end, nanti kita akan coba explore lebih dalam, at the end, tapi kita tahu kisahnya kan. Lukas menjelaskan, sesaat setelah mereka berkata, Hosana diberkatilah dia raja yang datang. Tidak lama kemudian orang yang sama berteriak, crucify him. Salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Orang yang mana? Orang yang sama. Kenapa kok bisa begitu gampang shifting, saudara? Karena waktu jalan episode kok begini sih. Yesus, waktu kamu itu begini, lawan dong. Lawan, come on man. Kan raja dong. Putar balikan dong, harapannya kan begitu. Tunjukkan kuasamu. Suruh malaikat-malaikat tentara sorga itu untuk melawan, membela hidupmu. Supaya kita semua hari ini ada di pihakmu. Tapi sampai pada titik terakhir tidak pernah terjadi itu kan. Lalu apa yang terjadi? Kecewa kan? Sudah pernah kecewa gak sama Tuhan? Sudah, ini pertanyaan penting. Karena banyak orang kemudian expect something yang Tuhan gak mau kasih, yang Tuhan juga gak pernah di dalam agendanya, tapi kita berharap Tuhan kasih itu. Dan ketika Tuhan gak kasih itu karena memang bukan dalam agendanya, kitanya yang kecewa. Kita yang kecewa. Nah, kita berkata, Tuhan kenapa yang lain sembuh, gua kagak Tuhan. Tuhan kenapa yang lain berhasil dan sukses kerjaannya, saya enggak Tuhan. Ya, dan pertanyaan-pertanyaan itu juga pernah tergema di dalam pikiran saya. Ketika dalam keluarga ngelihat kenapa ya kok keluarga kita berantem. Ini anak sudah belajar firman, berdoa, tapi kok berantem sama memenya. Rasanya tuh gimana gitu ya, kayak udah deh gak usah Tuhan-Tuhanan lah ya. Biarin aja deh.
Dan ini akhirnya membuat saya waktu belajar ini pahamnya apa ini dia. Di next slide. Kita baca sama-sama ya, 1, 2 ya. Walaupun dosa sudah Tuhan selesaikan, tetapi akibat dari dosa masih tetap dirasakan. Pergumulan demi pergumulan terus terjadi dalam hidup manusia. Saudara, banyak orang yang kecewa, kenapa? Karena dia merasa kalau Yesus sudah mati menebus dosaku, saya sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan hari ini aku mengatakan aku bukan hidupku lagi tapi milik Yesus. Bukan berarti semua pergumulan masalah yang terjadi dalam hidupku dan hidupmu itu Tuhan sudah selesaikan, enggak. Makanya di dalam bagian ini ada namanya progressive sanctification, sudah. Pengudusan yang terus menerus. Kenapa? Karena kita masih bergumul. Dampak dari dosa itu masih tetap ada, sudah. Itulah yang menjadi pergumulan kita hari ini kan. Banyak orang yang merasa, Tuhan saya sudah terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa masih addiction? Kenapa masih kecanduan? Tuhan saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi suami saya masih emosional Tuhan. Saya sudah terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa setiap kali jalan di mall lihat yang merah-merah saya pengen beli dan masuk ke dalam toko itu. Ya, tapi di sini gak ada ya. Ini kan cuma ada di gereja lainnya. Lihat yang tulisannya sale. Ya, kalau di mall kan kadang-kadang ada dorongan. Ya, aduh pengen beli nih. Padahal tas ada seabrek-abrek di rumah yang gak pernah dipakai. Ya, tapi begitu ada lihat tas lain udah pengen. Ya. Di sini nggak ada yang pengen ya? Oh luar biasa ya, hanya menginginkan Alkitab dan firman Allah ya, luar biasa ya, puji Tuhan ya. Wow, ya. Coba ini kan di Zoom ya, coba dikasih lihat muka-mukanya yang sudah sangat-sangat cinta surga dan tidak mencintai dunia. Sudah masih ada pergumulan nggak sih? Masih desire, betul nggak sih? Ya. Kita masih merasa kok orang lain bisa lebih baik. Selalu ada gitu sudah. Jadi begitu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Yesus, itu bukan berarti semua dosa sudah selesai, of course. Dosa kita yang dulu, yang sekarang akan datang, Yesus sudah mati di atas kayu salib, tapi dampak dari dosa kita masih bergumul. Dan pergumulan dari dampak dosa ini, kalau Anda melihat next slide ini dia. Ya, ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nggak tiba-tiba terus kita punya pikiran malaikat, saudara. Ya. Dan ini membuat banyak orang Kristen nggak ngerti, nggak paham, bahwa Yesus datang itu merubah status kita jadi anak Tuhan. Betul. Kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melawan kuasa dosa. Kekuatan dan kemampuan melawan kuasa dosa. Pertanyaan, dosanya masih ada nggak? Masih, saudara. Kita masih bergumul dengan kedagingan. Padahal kita jarang makan daging. Tapi tetap ada kedagingan, benar nggak sih? Kita bergumul pikiran dan perasaan kehendak kita gitu loh. Tetapi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia hidup buat hidup kita. Kita sadar bahwa kita dikasih kemampuan untuk melawannya. Saudara, sakit saya beberapa waktu yang lalu tuh bukan sakit batuk pilek, ada sih cuma dari anak-anak saya nggak terlalu. Tapi yang membuat saya tepar tuh perut, sudah, pencernaan. Ya, pencernaan. Dan waktu ke IGD saya jam 11 malam saya harus ke IGD sudah. Ya, diinfus lalu baru bisa pulang. Lalu kemudian saya ke internis, dicek dan seterusnya. Evaluasi saya apa sih? Sebenarnya satu aja sih. Ya, jaga mulut. Ini kan saya lahir dari orang Batak ya. Nah, kalau makan gak ada sambal tuh rasanya belum makan. Betul. Masalahnya di mulut. Ya, saya tahu itu gak boleh, gak bisa. Ya harusnya jangan dimakan. Tapi keinginan begitu sangat keras. Ya, rasanya apa salahnya kalau sekarang ya. Ini saya nggak tahu juga ya, doain saya juga ya supaya setelah saya sembuh ya nggak lakukan hal yang sama lagi. Kalau kan berulang terus sudah. Pergumulannya apa? Itu tadi kenikmatan diri sendiri. Sama saudara, sama. Ya nggak usah ngomong, wah kamu ngerokok, kamu pakai drugs. Nggak usah ngomong begitu deh. Kita ngomong pagi-pagi apa yang kita lakukan untuk merawat tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. That's it. Sederhana, sesederhana itu saudara. Ya. Makanya kalau Anda pergi ke layar jangan lupa ajak saya. Ya. Kalau nggak ngajak-ngajak repot saudara. Kolesterol Anda bisa tinggi kan gitu. Ya. Asam urat bisa tinggi. Kenapa? Karena dimakan sendiri gitu. Jadi pergumulan tentang tubuh aja begitu. Sistem dunia saya tahu nggak gampang, tahu nggak bisnis di zaman ini gampang nggak sih? Nggak gampang. Karena kita berpikir Tuhan betapa beratnya Tuhan. Gini loh ya, kalau saya tidak punya kekuatan, kuasa, tidak punya uang, oke, saya ngomong Tuhan terjadilah kehendak-Mu.
Tapi kalau saya punya pilihan untuk melakukan, tapi saya memilih untuk tidak melakukan, lebih susah kan? Yang ngelus dada juga sih kalau suaminya Sandra Dewi ketangkap sampai sekian miliar ya. Sampai di media sosial tuh 271 triliun tuh gimana ya banyaknya gitu. Ada yang ngomong katanya Jerome ngomongnya kalau uang 100 ribuan dijejerin dari Jakarta Bogor bolak-balik. Duit 100 ribuan dijejerin. Kalau ditumpuk katanya setinggi ini ada 40 tumpukan. Kita imajinasikan dulu aja, lumayan lah ya daripada yang nggak punya ya nggak apa-apa, imajinasi aja ya. Kan sebenarnya jadi sebuah fakta ya, maksudnya ada orang ngomong ada nggak sih bisnis yang nggak pakai uang apa sih namanya, uang suap ya, bawa meja, ada nggak sih bisnis? Ada yang ngomong ada Pak saya gini, wah ya puji Tuhan sih kalau nggak ketemu yang aneh-aneh. Tapi rasanya sekarang kita ngomong tentang kompetitor aja kan repot ya, betul nggak? Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisnisnya apa gitu. Makanan kan berhitung, betul nggak? Ya. Ada satu orang jemaat yang punya toko, ya. Dia tahu panggilannya. Dia sadar bahwa plastik itu membawa bencana, dia ngomong ya saya belajar untuk mengasihi Tuhan dengan cara ini, ya dia pakai kertas yang bisa didaur ulang, ya, buat orang yang packaging makanannya. Terus saya tanya, kalau kamu pakai ini cuan kamu kegerus nggak? Kegerus aja. Kalau saya pakai plastik biasa untung saya bisa lebih gede. Ya, tapi kalau pakai pakaiannya pakai gini, ini modal ininya aja buat packingnya aja gede mahal. Bayar harga kan gampang gak sih? Gak gampang. Kenapa? Karena bos tempat yang lain dengan produk yang sama, mungkin tes yang sama bisa lebih banyak uang. Ya. Saya gak tahu di Indo, tapi di Singapura kita tahu kan beberapa minuman yang terlalu high sugar dikasih kode, oke, dikasih kode-kode. Di beberapa sekolah sudah ada tuh peraturan. Tapi kan pertanyaannya sederhana ya, kalau lu cuma cari cuan, kasih gula aja. Pemanis buatan, kita nggak peduli siapa yang minum. Tapi itu kan sistem dunia, orang berkompetisi. Caranya gimana supaya bisa dapat untung banyak dengan cara yang lebih mudah gitu. Sistem dunia saya tahu nggak gampang. Relasi sama juga sih. Ya. Siapa di sini yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh lalu kemudian keluarganya nggak ada konflik? Waduh, kayak keluarga di surga gitu. Begitu bangun, keluarga ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Silakan istriku, votum dan salam. Oke, anak-anakku, naikkan pujian. Ya. Ada ya? Enggak lah. Kita masih bergumul, saudara. Ya, berapa banyak dari kita juga masih dalam proses mengampuni. Mengampuni siapa? Papa, mama kali. Gampang gak sih? Gak gampang, saudara. Saya pernah di DM sama satu orang. Saya udah percaya Yesus, Kak Joy. Tapi kok susah sekali ngelihat papa yang begini, papa yang begitu, papa. Susah sekali setiap hari saya harus begini, saya harus cari excuse, alasan. Supaya gak ketemu sama ini orang. Karena begitu ketemu kebencian itu muncul. Saudara, saya gak tahu apa yang Anda alami. Tapi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menebus dosa manusia, tidak merubah langsung segala sesuatu hidupmu dan hidupku. Tapi dia memberikan sebuah kesempatan untuk kita bertumbuh. Makanya ini dia next. Tidak mungkin Tuhan merencanakan kecelakaan apalagi penderitaan. Tapi di dalam Kristus Tuhan memilih untuk menderita. Supaya kita tahu bahwa kecelakaan pun tidak lepas dari rencananya. Karena kita bergumul di dalam hidup ini, masalah demi masalah muncul. Pergumulan demi pergumulan muncul. Saya sudah berusaha Tuhan. Saya sudah berusaha untuk tidak melakukan Tuhan. Tapi begitu saya berusaha, masalah bukannya berhenti, bukannya pergi meninggalkan saya, tapi justru datang bertubi-tubi. Saudara, keyakinan ini membuat kita sadar Tuhan di dalam kedaulatannya memilih untuk menderita. Saudara. Supaya apa? Supaya waktu kita percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam masalah kita tahu. Itu pun ada dalam rencananya. Next, ayat 9-10, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti di belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia. Kata Hosana, tadi saya sudah spill di depan, itu bermakna save us, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami.
Gambaran inilah yang kemudian oleh Lukas pasal yang ke-23-21 menjelaskan bahwa kalimat Hosana Hosana di dalam konteks mereka berpikir sebagai raja yang dia pikirkan. Maka di next slide, Pulpit Commentary membuat sebuah penjelasan sedemikian. Pulpit Commentary Luke menjelaskan dengan sangat detail mengatakan bahwa para murid yang waktu itu overpraise, menaikkan pujian kepada Tuhan, di dalam beberapa hari kemudian the crowd shout, crucify him. Dan ini bukan tanpa alasan kenapa kemudian mereka itu berubah dengan cepat. Kenapa saya bilang tanpa alasan? Karena Lukas pasal 19-37 kalimatnya begini. Ketika dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zayu itu mulailah semua murid yang mengiringinya bergembira memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena apa? Segala mukjizat yang telah mereka lihat. Jadi pergumulan kita selalu kita expect something dari Tuhan. Saya bukan ngomong salah sih, kita berharap Tuhan tolong saya, keluarga saya, bisnis saya. Gak ada yang salah dengan minta pengharapan itu. Tapi kalau agenda kita dengan Tuhan tidak sama, tidak match, maka yang terjadi kekecewaan demi kekecewaan. Sama seperti para orang banyak yang berteriak memuji Tuhan. Maka saya di awal mengatakan menyembah Yesus sebagai Raja tanpa merajakan Yesus. Ingat yang tadi di awal ada brother tadi yang ngomong, wah semuanya itu samalah. Yesus Tuhan itu mengasihi semua orang, kita tidak perlu lagi percaya sungguh-sungguh mau agama apapun. Problemnya hanya satu, saudara. Problemnya adalah mau submit nggak di atas kebenaran. Mau tunduk atau enggak, itu aja sih pelajarannya. Dan ini menjadi challenge buat kita, saudara sekalian. Kita waktu ikut Tuhan, biarkan dia yang mendrive hidup kita sebagai Tuhan, atau kita yang pengen ngatur Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memberi sesuatu, rajin ibadah, aktif melayani, berdoa, baca Alkitab. Kita berharap, Tuhan, saya sudah kasih yang terbaik. Sudah selayaknya Tuhan kasih saya juga yang terbaik. Kecewa, saudara. Anda ingat ya Lukas pernah menjelaskan perumpamaan anak yang hilang? Masih ingat? Ada anak bungsu, ada anak sulung. Tetapi sebelum kejadian itu ada dua perumpamaan yang Lukas taruh di depannya. Yang pertama dirham yang hilang. Yang kedua domba yang hilang. Dirham yang hilang di dalam rumah. Saudara. Domba yang hilang keluar kandang. Satu di dalam rumah, satu keluar kandang. Anak bungsu dan anak sulung. Berapa anak yang hilang? Dua, saudara. Kenapa? Karena anak bungsu seperti domba keluar dari rumah. Tapi anak sulung hilang. Di mana hilangnya? Di dalam rumah, saudara, seperti dirham. Tahu kenapa anak sulung hilang? Karena dia komplain sama bapaknya. Yang bener aja lu. Gue udah nyapu, udah kerja, udah jadi sekretaris babe, udah ganti tuh genteng yang bocor, udah nguras sumur, udah kasih makan pet tuh, anjing-anjing semuanya saya sudah kerjakan di rumah ini. Tapi selama saya ngerjakan semuanya, tak satu kali pun engkau membuat pesta buatku. Tapi si bungsu ini yang sudah menghabiskan duitnya babe, keluar ke sana berfoya-foya, menghabiskan segala sesuatunya. Begitu pulang ke rumah, babe bikin pesta. Anda tahu maksudnya? Saya kata anak sulung tuh seperti gambarannya kita aja gitu. Tuhan, gue gak narkoba loh, gue gak kedugem. Gue melayani loh. Saya udah kasih semuanya. Setiap Kamis, Oikos gak pernah absen. Bukan cuma gak pernah absen saya. Saya bawa menu, bawa makanan. Saya datang paling awal. Pulang paling akhir Tuhan. Yang lain tuh ada yang datangnya telat. Ada yang udah lagi doa berkat baru datang. Ada yang pulang duluan. Saya mah enggak Tuhan. Tahu gak sih? Somehow dalam satu titik kita berpikir Tuhan, I am better than other people. So what? Kalau saya lebih baik dari orang lain harusnya apa? Bisnis gue kasih cuan dong, betul gak sih? Dijauhkan dong dari penyakit, betul gak sih? Makanya banyak orang Kristen yang kemudian kecewa. Salah seorangnya apa? Rabi, Harold Kushner namanya, seorang rabi. Dia buat buku When Bad Things Happen to Good People. Ketika hal yang buruk terjadi justru kepada orang yang baik, bukan yang jahat.
Next slide. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Injil merubah orientasi hidup kita untuk berfokus pada Kristus. Tidak berusaha untuk tidak berdosa, tapi berusaha untuk hidup di dalam Kristus yang sudah mengalahkan kuasa dosa. Katakan amin sudah. Banyak orang berusaha jadi lebih baik, jadi orang yang lebih baik. Bukan salah saudara, tapi kalau Anda mengusahakannya dengan kekuatanmu dan kekuatanmu sendiri, kemampuanmu sendiri, ujung-ujungnya apa? Kecewa saudara. Kecewa. Kita belajar untuk tidak berbuat dosa, yang terjadi malah kita terus jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena depend to our strength. Tapi fokusnya adalah Yesus datang ke dalam dunia ini untuk merubah hidupku. Orientasi hidupku tidak lagi bersandar bergantung kepada kemampuanku. Aku bergantung bersandar pada kuasa Yesus. Karena dialah yang memampukanku untuk melawan kuasa dosa. Jadi pertanyaannya sederhana. Kalau Anda masih punya masalah hari ini, bergumul, kita tidak akan dapat solusinya dengan kekuatan kita, enggak saudara. Ini jalan di depan Siloam. Tahun berapa ya? Masih ada yang ingat gak sih? Terus tiba-tiba anjlok aja ya. Ambles depan Siloam sono. Jalan apa sih itu namanya? Ya itulah ya. Ambles aja. Sekarang udah bagus lagi sih. Saudara ada yang pernah lihat orang-orang yang ngerjain jalan ini gak? Enggak ya, enggak bisa lihat kan ditutup ya. Yang kita lihat kan ada truk keluar, masuk, cuma gitu doang ya. Betul gak sih? Ya, seminggu kemudian jalannya udah bagus. Betul gak? Ya. Saya dapat gambaran gini ya. Anda tidak melihat ada orang yang bekerja bukan berarti tidak ada pekerjaan. Anda tidak lihat Tuhan bekerja bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Jadi waktu Anda punya masalah dan pergumulan hari ini, ya mungkin diperhadapkan dengan sebuah persimpangan, gue bakal kasih uang sogokan atau enggak. Berarti nih, pada waktu kita bergumul dengan sakit penyakit, sudah kesana kesini ada tawaran, yuk ke dukun sana, ke dukun sini, Anda memutuskan untuk tidak. Anda jangan berpikir, Tuhan apakah engkau tidak bekerja? Enggak sudah. Saya yakin dari dulu, sekarang, ke depan Tuhan sedang bekerja. Mungkin Anda tidak sedang melihat tangannya bekerja. Tapi yakinlah bahwa Tuhan itu sedang bekerja. Kenapa kita sulit sekali untuk mengambil keputusan untuk hidup bersandar kepada kuasa salib Kristus. Kenapa? Karena kita lebih sering banyak mendengar apa kata orang ketimbang apa kata Tuhan. Saudara, di pergumulan hari-hari saudara. Kenapa kita terus masuk ke dalam dosa yang sama karena dorongan dari peer pressure. Apa kata orang nanti kalau bisnis saya anjlok? Apa kata orang nanti kalau saya begini? Apa kata orang nanti kalau saya begitu dan seterusnya. Kita sulit melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita karena kita selalu melihat pekerjaan itu seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudara, last but not least ya. Ini gereja Notre Dame di Perancis. Mana kebakar, ada bisa googling. Tapi saya nggak akan highlight itu, saya highlight layout gerejanya. Jadi konon di medieval age, zaman-zaman abad pertengahan, gereja-gereja itu bukan cuma gedenya segede gaban sudah ya, tapi layoutnya itu selalu agak seragam. Layoutnya tuh salib. Jadi kalau Anda bayangkan gedenya luar biasa, layoutnya salib, pertanyaannya yang mau lihat siapa? Karena pada zaman dulu, jangankan drone ya, helikopter, pesawat tuh jarang banget. Ada mungkin balon gas untuk ngelihat layoutnya salib, betul gak sih? Ya. Lalu ada banyak interview yang dilakukan oleh orang modern kepada bapak-bapak gereja. Kalau memang gak ada yang bisa lihat dan orang juga jalan keliling katedral itu gak akan kerasa. Oke Bapak Ibu sekarang kita sudah di pucuk sebelah kanan salibnya. Oke sudah sekarang kita udah, kan tetap aja gak kerasa gitu. Lalu waktu ada sebuah interview, dialog imajiner gitu ditanya, kenapa sih bapak-bapak gereja harus buat katedral yang gede dengan layoutnya salib? Dan mereka menjawab luar biasa, dia bilang begini, setiap kali kita beribadah datang ke sebuah gereja, yang kita lihat bukan apa yang manusia bisa lihat, tapi Bapa di surga sedang melihat ke bawah, anak-anaknya sedang tunduk beribadah di bawah salib Yesus. Dan buat saya ini jadi filosofi hidup yang penting ya.
Kadang-kadang apa yang Tuhan lihat tuh jauh lebih penting daripada apa yang manusia bisa lihat. Kadang-kadang kita harus menutup mata dan telinga kita berkata, terserah lu mau ngomong apa, yang penting gue tahu Tuhanku sedang bekerja di dalam hidupku hari ini. Lu mau ngecap gue so pendeta, so rohani, so Kristen, I don't really care about it. I do care about what Jesus said about me. Yang saya peduli sekarang adalah apa yang Yesus sudah lakukan dan apa yang Yesus katakan kepadaku. Dan suatu saat nanti doaku dan kerinduanku adalah suatu kali kelak aku akan mengatakan aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku sudah memperoleh mahkota. Dan aku mendengar suara dari surga mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam perjamuanku. Saudara, apakah ini menjadi kerinduan kita hari ini? Perjalanan dalam hidup ini saya nggak tahu berapa lama lagi. Tapi di next slide, ini dia. Walaupun kita tidak melihat kuasa Allah sedang bekerja, tapi yakinlah bahwa Allah sedang dan akan terus bekerja. Ada pergumulan dalam keluarga, of course. Karena dosa, dari dampak dosa tetap ada. Saya juga masih bergumul. Di dalam bisnis, dampak dari dosa itu masih tetap ada. Di dalam pergumulan pribadi kita masih punya dorongan, desire, kita mengatakan, Tuhan, saya sudah terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa ya? Kenapa masih begini? Kenapa masih begitu? Saudara, progressive sanctification membawa kita kemudian belajar untuk bersandar pada kuasa Injil Kristus. Dan last but not least, kalimat ini yang kita akan baca sama-sama. 3, 2 ya. Percayalah, kasih yang dinyatakan di atas bukit Golgota adalah bukti mujizat yang terbesar. Karena Kristus telah mati bagi kita justru ketika kita masih hidup di dalam dosa. Kuasa dosa sudah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Kuasa dosa sudah dimatikan. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Hari ini kita punya kuasa untuk melawan dosa. Bukan dengan kekuatanku. No, kita gak bisa melawannya, sudah kita lemah. Kalau Anda hari ini bergumul dengan suami, pertanyaan sederhana, berapa banyak kita terus mendoakan suami kita hari ini, meminta Tuhan, Tuhan tolonglah. Kalau Tuhan belum mengubah suamiku, Tuhan ubahkan saya supaya saya siap dan berani menerima suamiku yang belum berubah hari ini. Kalau Anda bergumul dengan bisnis dan pekerjaan hari ini, Tuhan jaga hatiku, supaya saya hari ini dalam berjalan tidak melihat sekedar materi, tapi menjaga relasi. Saya menjaga bukan hanya sekedar berapa banyak uang yang saya bisa dapatkan, tapi berapa banyak saya bisa menjadi berkat melalui uang yang Engkau percayakan di dalam dan melalui kehidupan saya. Hari ini kalau kita melayani Tuhan, mari kita jujur ya. Maksudnya, saya juga sadar sudah, ya, bisa terjerumus ke kanan dan ke kiri. Apalagi kalau udah main di medsos sudah. Ya, tapi saya bersyukur karena Tuhan tempatkan istri saya untuk kasih tahu. Ya, kayaknya kamu udah kelewatan, harusnya jangan begitu. Hati-hati dengan cara ngomong begini dan seterusnya. Karena saya pun masih bergumul sudah. Ya, tidak tiba-tiba jadi holy people. Dan Tuhan Yesus menolong kita untuk menjalani kehidupan kita di masa-masa ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kekuatan Injil Kristus Yesus yang membuat kami hari ini bisa menang. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata karena Kristus Tuhan kami yang sudah memberikan kemenangan di dalam kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kristus Tuhan kami rela meninggalkan surga mulia. Engkau rela dicaci maki, disalibkan, dihina. Engkau rela menanggung dosa yang seharusnya bukan Engkau tanggung Tuhan, tapi kami yang menanggungnya. Tapi begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami sadar kami berharga bukan karena apa yang kami punya. Kami berharga karena Kristus Tuhan yang mempunyai kami. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau permata hidup kami yang terbaik, yang terindah Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Kasih-Mu yang ajaib mempesona hidup kami. Sehingga setiap langkah perjalanan dalam hidup di tengah-tengah dunia ini, kami sadar bahwa kami begitu sangat dicintai oleh Yesus. Maka tolong kami Tuhan, di dalam kami berjuang melawan kuasa dosa, kami mengandalkan kasih Yesus yang ajaib. Yang selalu memeluk, merangkul kami, tidak pernah menghakimi kami, selalu memberikan kepada kami kesempatan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan kami berdoa Tuhan siang ini, buat setiap kami yang bergumul dalam sakit penyakit. Kami tahu tidak semua penyakit karena dosa. Tapi seringkali dosa juga ada di dalamnya Tuhan. Maka Tuhan tolong kami. Supaya kami tidak memilih pilihan yang mengecewakan dan melukai hati-Mu. Kami percaya Tuhan sedang bekerja saat ini dalam kehidupan kami.
Kami yang bergumul dalam bisnis hari ini, baik yang onsite yang online. Tuhan, kami tetap percaya bahwa pekerjaan milik-Mu. Engkau yang memulai sebuah pekerjaan yang baik. Engkau yang menolong dan menyertai hingga pada kesudahannya. Hamba berdoa kiranya kasih karunia Tuhan kekuatan hikmat menolong kami di dalam mengambil keputusan di tengah-tengah pekerjaan yang hari ini mungkin sedang sulit. Dan kami berdoa Tuhan kiranya setiap berkat yang Kau percayakan. Kami melihat berkat ini adalah apa yang Kau percayakan supaya kerajaan Allah disebarluaskan, nama Tuhan ditinggikan. Ini doa kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.